Halo, apa kabar semua? Hari ini aku mau pilih kartu. Judulnya, apakah hubungan ini kamu mau pertahankan atau kamu lepaskan? Oke, jangan lupa ini fun reading ya. Jangan memutuskan apapun setelah nonton video ini. Energinya bisa resonate, bisa enggak, bisa juga vice versa atau energi kamu sendiri yang terbaca. Ini tergantung siapa yang sedang kamu pikirkan ya, say. Aku pakai Oracle Secret Language of Light untuk pilih decknya. Aku pakai ini. Ya, di sini ada deck 1, deck 2, deck 3. Aku kocok. Ya. Oke. Di sini ada 3 deck. Kamu mau pilih deck 1, deck 2, deck 3. Pakai intuisi kamu ya. Kalau kamu waktunya pengen lebih lama lagi, kamu pause aja videonya. Oke. Sekarang kita mulai. Oke, kita mulai deck nomor 1 ya. Apa nih? Namanya Nothing Has Gone Wrong. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Mungkin gak ada yang salah sama hubungan kamu. Ya. Gak ada masalah. Tapi kita lihat aja dulu ya. Kita shuffle kartu. Nothing has gone wrong. Gak ada yang salah dalam hidup kamu. Dalam hubungan kamu. Mungkin kamu berpikir pengen meninggalkan, bisa jadi cuma miskomunikasi atau masalah kecil mungkin. Kita lihat aja nanti ya. Ada 7 of Wands. Seven of Wands. Queen of Swords. Head of Swords. Ten of Wands. Eight of Wands. Ace of Wands. Banyak Wands, Bo. Unsur api semuanya. Berarti kamu lagi marah energinya nih. Atau lagi marahan. Three of Cups. King of Wands. Ya ampun. Kenapa Wands semua? Ini Aries, Leo, Sagittarius nih. Judgment.
Kita baca ya. Gak muat. Sini aja ya. Ya, aku lihat kamu lagi banyak beban masalah, lagi nggak ngomong, atau lagi musuhan ya. Bisa dengan pacar, bisa dengan suami, atau dengan istri, atau dengan keluarga, atau siapapun yang kamu pikirkan ya. Ini bisa vice versa kan energinya. Di sini kamu lagi adu omongan, lagi berantem. Sebenarnya sih miskomunikasi ya. Di sini aja udah dilihat, di sini nothing has gone wrong. Karena sebenarnya cuman miskomunikasi aja sih kamu di sini. Yang satu kayak nuduh ada perselingkuhan di sini. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin salah persepsi. Gitu. Karena yang namanya King of Wands itu kan orangnya atraktif, bijaksana, suka nolong orang gitu. Ini lepas dari gender ya, bisa wanita, bisa pria. Orangnya kreatif gitu. Jadi kamu terbelenggu sama, nggak kamu ya, di sini grup yang satu berpikir dia terikat, terbelenggu dengan pikirannya sendiri. Di sini Eight of Swords, terikat dengan pikirannya sendiri gitu. Sebenarnya ini kan cuman kayak benang gitu. Sebenarnya bukan orang lain yang bisa nolong kamu, tapi kamu sendiri gitu. Dengan pikiran kamu, pola pikir kamu sebenarnya yang membelenggu kamu. Ya. Kamu nggak bisa ngelihat sesuatu dengan clear karena kamu matanya tertutup. Matanya tertutup. Tuh ditutupin sesuatu tuh, tangannya. Jadi kamu merasa nggak bisa lepas dari apapun. Udah dari sini-sini aja nih urusannya gitu. Entah itu hubungan, entah itu apa. Karena ini general reading ya, jadi aku nggak terlalu banyak energi yang masuk. Jadi beban buat kamu. Ini kamu pengen pergi nih, bawa bebannya. Beban itu sebenarnya aku lihat di sini juga bukan berat ya. Beban itu juga ada seninya. Kamu bisa membawa di satu tangan kamu bawa ini ya, koper, di sininya bawa apa nih lagi, bawa barang yang lain gitu. Tapi kamu bisa berjalan dengan keren di sini. Jadi kamu sebenarnya tahu beban kamu masing-masing ini, tahu kamu. Ten of Wands ini, di setiap wands ini kamu lihat ada cahaya kan di sini. Jadi sebenarnya kamu mengerti setiap beban pikiran kamu itu, setiap beban masalah kamu itu kamu ngerti gitu. Bagaimana sebenarnya cara menyelesaikannya. Pakai kepala dingin aja. Nggak usah terlalu membebani kamu. Intinya cuma komunikasi sih ya. Ini ada komunikasi di sini. Di sini ada Ace of Wands. Ada kreativitas di sini. Kalau kamu di sini ngelepasin, ini kan cuman kamu yang bisa ngelepasin ya. Ini kan yin dan yang. Kamu dengan pasangan kamu sebenarnya
sangat berbeda, mulai dari karakternya, physically, mungkin tradisi, pola pikir, perspektif, cara memandangnya. Tapi kalau dibicarakan baik-baik bersama, mungkin sebenarnya intinya cuma di komunikasi gitu, bukan di mana-mana masalahnya, cuma di komunikasi gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Di sini kamu butuh berteman, butuh teman untuk diajak bicara. Kalau Three of Cups nggak mesti three-party situation. Bisa jadi ini pemikiran kamu tentang pasangan kamu, dia punya yang lain selain kamu, tapi itu kan pemikiran kamu gitu, belum kamu tanyakan, dan itu persepsi kamu sendiri, karena ini kamu terbelenggu nih sama pemikiran kamu sendiri gitu. Bisa jadi dia cuma temenan, rame-rame, ngobrol, terus kamu jealous, mungkin. This is about jealousy. Gak ada yang salah di sini. Ini ada judgment. Judgment bisa second chance, artinya bisa kesempatan kedua gitu. Bisa artinya kesempatan kedua. Lihat orang ini, bisa jadi pasangan kamu gitu, kok mikirnya sampai ke situ sih gitu. Tapi hubungan ini masih kuat sih yang aku lihat. Karena di sini Queen of Swords, bisa perempuan bisa laki ya di sini. Di sini si pasangan kamu atau someone itu, atau dia cut kamu atau kamu cut dia, kamu cut-cutin gitu. Jadi cuman berantem mulut aja sih ini aku lihat. Nggak ada yang pergi di sini. Harus dibicarakan. Kamu pasangan yang serasi, yin dan yang gitu. Perbedaan itu membuat kalian saling melengkapi. Kalau aku lihat sih di situ begitu ya. Nggak ada yang salah sama hubungan ini. Cuman miskomunikasi aja aku lihat di sini. Tuh, Nine of Wands di belakang, bottom of the decknya Nine of Wands. Defensif gitu. Kamu nggak kasih kesempatan, atau orang itu nggak kasih kesempatan untuk kamu bicara. Udah terbelenggu sama pemikirannya sendiri. Jadi hati-hati dengan pemikiran, karena itu bisa bikin kamu, atau bisa bikin orang yang kamu pikirkan itu membelenggu. Lihat, itu menghalangi. Nih ya, bottom of the decknya Ten of Wands. Keduanya sebenarnya pengen bahagia, pemenuhan impian. Mungkin salah satu atau keduanya kalian itu sebenarnya di dalam hati yang paling dalam menginginkan hubungan yang lebih serius, hubungan yang lebih ke jenjang yang lebih stabil. Di sini ada rainbow, ada anak, keluarga yang bahagia. Tapi di sini Five of Cups. Salah satu atau keduanya merasa ditinggalkan di dalam dingin. Enggak merasa dirangkul, merasa diabaikan. Jadi yang satu mau bicara enggak kasih, dikat-katin. Tapi ada ending kok di sini. There. Don't worry. Pengen buka satu lagi ya. Penasaran.
Miskomunikasi ya, aku lihat di deck nomor 1 ini cuman miskomunikasi. Hubungan kalian masih bisa diteruskan. Knight of Cups. Tuh kan. Aku penasaran soalnya. Ada Three of Swords. Patah hati, dua-duanya saling tersakiti sebenarnya, sedih. Tapi di sini ada Knight of Cups. Jadi kalau dua-dua saling memaafkan, forget about yang kemarin marahan. Seven of Wands, Queen of Swords, yang terbelenggu sama masing-masing pemikiran. Lepasin. Ada komunikasi yang baru di sini. Ya. Sih. Kalian dua-duanya, kalau aku lihat, kamu sama personnya kamu tuh kreatif orangnya. Menyenangkan. Komunikasinya sebenarnya baik-baik aja. Cuman pola pikirnya aja yang dirubah. Ini ada api kan. Kalau apinya besar, apinya kecil bisa buat manfaat banyak kan. Untuk passion, hasrat, apapun itu. Kalau wants itu kan tentang sesuatu yang passionate. Kalau udah besar, itu bisa menghancurkan. Intinya komunikasi. Saran aku, bukan saran aku, dikomunikasikan lagi. Ya. Kita coba ambil dari ini ya. Dari Oracle. Nasihat Oracle buat kamu. Haruskah aku tinggal ataukah pergi dari hubungan ini? Surrender to divine. Hold your vision. Ya, ini surrender. Kamu disuruh surrender to divine. Walaupun disuruh surrender tanpa usaha juga nggak bisa. Jadi cooling down dulu. Maksudnya surrender to divine, to the divine, full moon. Kamu disuruh ini nih. Kamu disuruh ambil waktu dulu, kasih jeda waktu. Biar cooling down dulu, biar nggak emosi nih di sini. Biar nggak marah. Soalnya banyak wands di sini nih. Wands. Sama sword. Komunikasi. Sama hold your vision. Jadi penglihatan kamu memang, pandangan kamu memang, visi kamu memang itu, kalau menurut kamu benar ya dibicarakan, diomongin. Komunikasi. Dalam hubungan itu intinya komunikasi. Jangan berpikir di pikiran sendiri. Pakai Oracle Romance ya. Aku ngeliat cuman ini ya, miskomunikasi sih ya di deck nomor 1. Masalahnya nggak besar. Masalahnya kecil, ya ampun, dibesar-besarkan. Bulan ini banyak yang emosional loh, hati-hati. Mungkin karena pengaruh sama bulan ya. Atau mungkin karena udah lama PSBB, social distancing, sekalinya ketemu rindu, Bo. Jadi ngomel-ngomel. Orang. Padahal saya nggak ada masalah. Oke, worth waiting for. Oke, katanya layak buat ditunggu ya. Jangan pergi, jangan tinggalkan hubungan ini. Oke, walaupun dua-duanya bilang, udahlah, aku pengen pisah aja, pengen putus.
pengen cerai, pengen itu. Jangan. Worth it untuk ditunggu, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Waktu yang tepat akan bekerja di dalam kehidupan kamu. Jadi alam semesta emang lagi ini aja, lagi waktunya untuk nggak cocok, mungkin untuk meningkatkan energinya untuk keduanya, untuk saling lebih mengerti apa arti satu hubungan, apa maknanya kalau terpisah tuh rasanya kayak mana gitu. Apakah satu lagi? Coba kita cari satu lagi. Nih, love yourself first. Kamu gak sayang sama diri kamu, jangan salahkan diri kamu. Jadi kalau dalam hidup respect sama diri kamu, respect ya. Your self respect makes you more romantically attractive. Jadi kalau kamu respect, kamu cinta sama diri kamu sendiri, kamu sama lawan jenis jadi lebih atraktif, lebih menarik, karena kamu lebih percaya diri kan. Bukan sombong, tapi percaya diri itu beda ya. Love yourself first. Oke guys, aku buka lagi oracle yang ini. Apa nih namanya oracle-nya? Aku nggak tahu. Oh, oracle cakra ya namanya. Apa sih? Oracle apa sih namanya? Oh ya, oracle cakra ya. Aku kayak oma-oma gak sih, suka kalau buka tarot gitu suka nasihat yang gimana gitu. Kamu nanti komen ya. Pokoknya hubungan ini jangan ditinggalkan. Sayang. Bisa untuk selamanya mungkin. Mau jatuh dia guys. Wasting kalian. Impatient. Tuh. Kamu dibilang gak sabaran, keduanya atau kamu gak sabaran. Sebenarnya dalam hubungan, dalam hidup itu dibutuhkan kesabaran. Sabar. Bittersweet. Jadi dalam hidup itu gak ada yang manis aja, namanya hidup harus ada pahit dan manis. Bittersweet. Jadi kamu, ya namanya hubungan pasti ada pahit dan manis. Kalau mau manis aja gak enak rasanya, kalau pahit aja juga gak enak. Jadi harus ada campur-campurnya ya. Kalau lagi musuhan jangan dipikir langsung ending, udah deh ending aja deh gitu. Tahan bicaranya gitu. Ada satu lagi ya, isolation. Jadi kamu mengisolasi diri kamu sendiri. Sarannya ya jangan. Tapi untuk saat ini kalau lagi memanas ya kasih waktu dulu buat kamu.
Jangan bicara dulu. Pilih waktu yang tepat nanti. Ya, baru dikocok udah keluar nih. The miracle are endless. Miracle, percaya aja sama miracle ya. Semua bilang divine timing, miracle, the miracle are endless. Cuma miracle aja, kamu tunggu keajaiban. Kamu harus percaya sama keajaiban, jangan logik aja. Kalau memang ini hak kamu, pasti terus. Tunggu aja. Kalau aku lihat ya, aku perhatiin bulan ini banyak yang suka marah-marah, emosi tinggi, jadi harus ditahan, learn from the past. Mungkin kamu pernah kejadian juga yang kayak gini, atau kamu pernah ada masalah besar. Belajar dari masa lalu. Kalau misalnya formatnya bicaranya nggak cocok begini, coba deh yang begitu gitu. Nggak satu format aja. Komunikasi itu kan harus dua arah. Jangan yang satu aja mau didengerin, yang satu nggak mau ngedengerin. Ya sama-sama deh duduk ngobrol. Trust in divine teacher. Percaya sama jalan yang berliku-liku. Yang bittersweet tadi aku bilang, jalannya nggak ada yang mulus aja. Pasti ada sedikit benturan. Itu membuat satu hubungan menjadi lebih kuat foundationnya. Be playful. Nih kalian kurang bercanda nih. Serius aja dua-duanya. Have fun. Tuh. Reunion, ngobrol. Bercanda-bercanda. Ketemu, bawa teman-teman yang lain ngobrol asik. Nggak usah diajak ngobrol serius dulu lah. Kalau lagi marahan. Ntar kalau udah enak, tenang kan baru diomongin baik-baik. Be playful ya. Oke. Pokoknya intinya hubungan ini mau dilepaskan atau mau dipertahankan, intinya nothing has gone wrong. Gak ada masalah sama hubungan ini, cuman masalah kecil. Itu enggak terlalu yang prinsipal banget sih sebenarnya. Cuman kamu aja yang terlalu terbelenggu dengan pemikiran kamu sendiri. Kamu lepasin itu. Jangan defensif. Dengerin kata lawan bicara, tanggapin. Kalau baik, tanggapin. Nggak baik juga bilang. Ya gimana sih, yang enaknya aja. Oke. Jadi dek nomor 1, hubungannya layak dipertahankan. Karena kamu dan dia saling melengkapi. Yin dan yang. Cocok satu sama lain sebenarnya. Oke, aku doain kamu semoga long lasting hubungannya sampai kakak nenek. Oke, kalau suka kamu subscribe ya. Like dan share. I love you. Bye. Halo, kita masuk ke deck nomor 2. Apa nih? Transformasi. Kamu bisa sedang bertransformasi. Ya. Sedang bertransformasi, bisa lagi mencari jati diri, bisa dalam perubahan perspektif,
itu membuat emosi jadi tinggi dan kamu nggak butuh siapa-siapa, kamu mau sendiri, kamu mau diem aja. Biasanya banyak males-malesan, banyak istirahat, males mikir, terus sensitif, orang ngomong apa, kita mikirnya apa. Biasanya kalau kita dalam proses perubahan tuh kayak gitu. Suka sensitif, kayak kalkulator, tau kan, pencet sedikit nyenggol langsung hidup. Kalkulator, Bu. I'm sorry, minum. Please Vero, tunjukin apakah hubungan ini layak dipertahankan atau dilepaskan aja. Please show me Tero. Should I leave? Should I go? Apakah hubungan ini harus dipertahankan atau enggak? Ten of Cups. Wow. Apakah hubungan ini layak dipertahankan atau enggak? Eight of Pentacles. Mudah-mudahan deck yang ini juga bagus ya. King of Wands, King of Swords, Knight of Cups, the Devil. Whoa. King of Pentacles. Kenapa banyak king di sini? OMG. Six of Pentacles. Okay, I got that. Nine of Swords. Ini ada beberapa versi ya, kalau aku ngeliat di sini. Intinya hubungan ini juga karena cemburu bisa so many king ya. Jadi mungkin kamu atau pasangan kamu atau keduanya tuh banyak yang suka. So banyak pilihan di sini. Ten of Cups, intinya semuanya serius. Intinya semuanya serius, nggak main-main. Kamu aja yang takut sendiri. Nine of Wands di sini, kamu jadi defensif. Karena bener nggak ya gitu nih orang. Mungkin kamu punya masa lalu yang sedikit membuat kamu terobsesi dengan sesuatu. Karena di sini ada Devil. Gitu. Mungkin orang yang dulu, kayaknya kamu lagi nggak komunikasi deh di sini. Karena di sini aku lihat kamu Nine of Wands,
Ini kan wands-nya pada jatuh nih ya. Kamu pegang 2 wands. Kamu sebenarnya nunggu kan, tapi kamu defensif, nggak boleh orang masuk ke dalam diri kamu, ke dalam hidup kamu gitu. Ya, kamu lagi nggak omongan, mungkin kamu punya pengalaman pahit. Pengalaman pahitnya itu kamu pernah diperlakukan tidak baik gitu, atau orang tersebut yang kamu pikirkan diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Kita nggak tahu, dicurangin bisa. Dicurangi bisa. Karena kamu ini orangnya baik, suka memberi. Kamu beri apa aja yang kamu bisa beri sama orang yang kamu suka, tanpa memikirkan balasannya. Karena kamu berpikir kamu mampu, kamu beri gitu. Tapi seseorang sudah mengkhianatinya gitu. Kamu memberi sangat banyak gitu, hati, pikiran, materi, waktu, semuanya kamu kasih ke orang itu, tapi orang itu mengkhianati kamu. Atau kamu pernah berumah tangga dengan seseorang, mungkin kamu bisa single mom, bisa single dad, kamu pernah berumah tangga bahagia, kamu sangat percaya sama pasangan kamu itu, tapi pasangan kamu itu melakukan kecurangan. Itu yang membuat kamu sedih dan nggak mau nggak mau nggak terima gitu. Kok gue baik diperlakukan kayak gini ya? Tapi ya sebenarnya di sini kan transformation ya. Alam semesta ngebenturin kamu. Kamu dikenalkan sama seseorang, nggak selamanya kamu kenal seseorang itu untuk hidup selamanya sama orang itu. Jadi kamu diperkenalkan dengan satu orang atau banyak orang, masing-masing punya tujuannya sendiri. Kamu belajar dari itu. Kamu belajar dari kesalahan, atau belajar dari orang tersebut. Apa yang bisa kamu pelajari? Apa pelajaran yang bisa kamu petik dari orang itu? Gitu. Jadi nggak mesti kamu harus memang ada hubungan sama orang itu. Even itu partner kerja yang pernah nipu, atau teman yang pernah cheating, atau keluarga bahkan yang pernah memperlakukan kamu curang, itu kamu disuruh belajar sesuatu, bahwasanya adalah ngelibet gue bahwasanya hidup itu enggak selamanya baik-baik aja, karena ada ilmu pengetahuan yang kamu dapat dari momen itu. Oke. Di sini ada King of Wands, King of Swords, King of Pentacle. Di sini Six of Pentacle artinya bisa second chance ya, bisa kesempatan. Orang yang pernah mengecewakan kamu itu datang lagi ke hidup kamu. Makanya kamu defensif banget di sini gitu. Padahal mungkin seseorang itu sudah berubah, bisa jadi sudah berubah. Karena kamu di sini ada Nine of Wands, kalau ditambahin sama the Devil, itu energinya tambah kuat, defensifnya kamu nih gitu. Kamu merasa di abuse. Jadi kamu merasa, kamu menganggap, atau orang tersebut menganggap dirinya ada abusing di situ. Kadang sesuatu hal membuat orang tuh jadi kayak traumatik ya.
lihat nih di kepalanya ada kayak warrior gitu kan di sini, siap untuk ngajak berantem gitu kan. Tapi kan nggak semua orang yang datang ke kamu atau ke orang tersebut untuk ngajak berantem atau untuk jahatin kamu gitu, nggak bisa gitu. Karena Eight of Pentacle ini sebenarnya satu hubungan, jadi kamu udah pernah berpisah nih kayaknya ya, atau sedang dalam perpisahan. Kamu yang meninggalkan atau orang tersebut yang meninggalkan kamu karena sesuatu hal dan yang lainnya. Tapi orang tersebut datang lagi bawa cupsnya buat samperin kamu nih. Gitu. Dalam bentuk yang udah mix. Ini bisa beda orang, tapi bisa juga satu orang dengan King of Pentacle, dengan dia udah stabil hidupnya, ingin menjelaskan dan membawa cinta yang besar buat kamu dan banyak membantu kamu dalam banyak hal. Lihat deh, dia menjelaskan si kucing ini ya. Orang ini seperti seorang yang profesional, full of knowledge, banyak pengetahuan gitu. Jadi orang ini mungkin meninggalkan kamu untuk sesuatu hal yang kamu tadinya nggak ngerti gitu, main ninggal-ninggal aja, ghosting. Ya sebel juga sih, cuman ya gimana gitu. Masing-masing orang punya alasan tersendiri. So intinya saran dari aku, ini 9 of Wands kan, kamu jangan terlalu defensif, terima dulu sarannya atau penawarannya apa yang dia tawarkan, soalnya cinta yang besar. Dia mengarungi perjalanan yang sebenarnya nggak mudah buat dia untuk meninggalkan kamu tadinya. Tapi karena tidak ada kejelasan, jadi kamu pikir main pergi-pergi aja gitu. Tapi mungkin si person tadi kembali ke kamu dengan membawa cinta, dengan resiko yang besar. Ini ada ikan hiu yang kalau dia jatuh, ini si kucingnya hampir jatuh, siap makan si kucing tadi. Jadi resikonya besar juga sih sebenarnya kembali ke kamu. Tapi orang ini mengabaikannya karena cinta yang besar buat kamu. Jadi orang tersebut atau kamu sedang bertransformasi waktu meninggalkan, atau sama-sama pergi meninggalkan, kalian sama-sama bertransformasi. Pada saat kalian bertemu lagi, kalian sudah bisa saling menerima dan memberi. Bisa jadi kalian ada beda usia di sini ya, perbedaan usia, agama, atau karakter, atau benar-benar memang kalian itu sama-sama orang yang sangat berbeda satu sama lain. Tapi saling melengkapi, menerima dan memberi di sini. Berarti di sini kamu bukan yang ininya, kamu antara ini dan ini. Menerima dan memberi. Ini gitu. Yang diberi dan menerima sesuatu. Gitu. Jadi kalau aku sarannya di sini, kalau disuruh pergi atau meninggalkan, memang kamu dalam keadaan sudah saling tidak komunikasi dan sudah meninggalkan. Tapi di sini let's see, kita belum melihat oracle kan. Pokoknya intinya di situ ini orang akan kembali lagi, meminta kesempatan kedua. Kamu atau orang tersebut, atau kalian
sama-sama memutuskan untuk kembali. Di sini ada Ace of Cup, ya ampun, dari tadi aku pegang. Ada perasaan yang overwhelmed, ada perasaan yang meluap-luap nanti pada saat bertemu lagi gitu. Karena sebenarnya kalian saling membutuhkan satu sama lain, walaupun berbeda jarak, physically, kehidupan, cara sudut pandang, pemikiran, tapi kalian saling melengkapi di sini ya. Suka banget ada Ace of Cup. Kita lihat saran dari mana lagi. Apakah sarannya? Apakah harus ditinggalkan hubungan ini atau tetap stay dalam percintaan ini? Tulis oracle. Di sini time to give rather than take. New Moon in Virgo. Waktunya untuk memberi lebih daripada menerima. Jadi mungkin sebelumnya ada salah satu yang dirugikan dan satu diuntungkan. Yang satu memberi terus, yang satu menerima terus. Jadi ada dua grup. Jadi sarannya di sini waktunya untuk memberi lebih baik daripada menerima. Kan katanya lebih baik tangan tuh di atas daripada tangan di bawah. Jadi lebih bagus kamu memberi daripada menerima. Tapi alangkah lebih bagusnya saling memberi dan menerima. Itu lebih indah. Be bold and make the first move. Kamu disuruh melakukan pergerakan. Make the first move. Kita lihat lagi dari oracle ini ya. Ternyata hubungannya masih layak dipertahankan kayaknya ya. Berarti kalau kamu menunggu mungkin perspektif kamu, karena kamu bertransformasi. Jadi biasanya kamu menunggu lelah, nggak usah menunggu, lakukan sesuatu yang berguna sambil menunggu seseorang datang kepada diri kamu. Kamu banyak pilihan loh di sini. Ada King of Swords, King of Wands, King of Pentacles, Knight of Cups. Ada Knight ada pergerakan. Children. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang punya anak atau keduanya punya anak, single mom, single dad, atau memang single. Doesn't really have to be, nggak mesti sih ya. Your love life is being affected by children. Mungkin masa kecilnya kamu ada juga berpengaruh. Mungkin karena kamu ada abusing di masa kecil, jadi kamu teringat terus, jadi kamu nggak bisa terima someone, jadi kamu defensif terus. So karena kamu sudah bertransformasi, cara pandang kamu sudah berbeda. Sekarang mungkin kamu lebih tough, lebih bisa menerima. Oke lah gitu. Release your ex. The time has come to clear your energy. Lepaskan ex-nya kamu. Waktunya untuk membersihkan energi kamu. Yang aku bilang tadi. Lepasin semuanya. Apapun yang terjadi, ada waktunya, divine timing. Lepasin ex kamu gitu. Atau yang tadi aku bilang, kamu pernah disakiti sama seseorang di masa lalu kamu. Ketika ada yang datang orang baik, kamu gak terima. Sebenarnya gak seperti itu gitu. Gak semua orang kayak gitu. Tugas orang masing-masing. Ada yang memperlakukan kamu jahat untuk kamu
lebih melihat sesuatu, oh ini pelajarannya buat aku, ini yang aku dapat, gitu aja sih sebenarnya. Jadi pelajaran apa yang kamu dapat dengan bertemu dengan si A, pelajaran apa yang kamu dapat bertemu dengan si B. Mungkin jodoh kamu pas tepatnya di C gitu. Jadi kamu harus terbiasa dengan benturan-benturan. Jadi yang pikiran kamu itu dilepasin, jangan terlalu defensif. Jangan pola fikir ya sebenarnya. Pola pikir itu sangat kuat loh sebenarnya dibanding dari luar efeknya. Dari diri sendiri itu penting banget untuk dilepaskan. Jangan membelenggu. Pemikiran kita sendiri yang membelenggu kita. Gitu. Jadi lepasin X-nya kamu. Kalau kamu suka sama seseorang, yang kamu belum menyelesaikan masalah kamu dengan seseorang dulunya, terus kamu meninggalkan seseorang yang satunya, oke, kamu kembali sudah dalam keadaan bersih, udah mandi, release your ex dalam keadaan sudah energi kamu bersih dari apapun. Kamu single, orang itu single, orang itu mungkin sudah bercerai resmi, kamu juga sudah bercerai resmi, mungkin punya anak, masing-masing bawa anak atau salah satunya bawa anak, doesn't matter. Kamu ketemu lagi, kamu cocok karena kamu mungkin banyak perbedaan tapi itu saling melengkapi. Kalau saran aku begitu. Saran Oracle juga kayak gitu kan. Ini Oracle Lady Clover. Kita lihat dari Cakra Oracle. Apa katanya buat kamu biar enggak galau? Ada waktunya yang tepat nanti untuk orang itu kembali sama kamu. Dan kamu dipersiapkan untuk menerima. Jangan defensif. Atau kamu jangan defensif untuk kembali ke orang itu. Lakukan sedikit usaha. Kamu banyak memberi dulu, baru menerima. Seperti menabung. Kalau kamu buka tabungan, kamu mau ngambil sesuatu kalau nggak ada isinya juga nggak bisa kan. Harus kamu tabung dulu, memberi dulu baru menerima. Recovery, sembuhin diri kamu nih, defensifnya kamu, pola pikirnya kamu, bersihin semuanya. Kamu kan bertransformasi. Recovery sekarang, penyembuhan. Kuncinya adalah recovery. Sembuhin diri kamu dulu. Cakra hati kamu bersihin. Biar terbuka. Victim. Nah, nih ya. Kamu defensif. Kamu merasa victim. Kamu merasa dicurangin. Sebenarnya nggak seperti itu juga, kan aku bilang tadi. Kamu bukan victim sebenarnya di sini. Apa pelajaran yang kamu petik dari perjalanan kamu? Kamu bukan victim. Jadi kamu nih, ini kan kepala ya. Orang itu atau kamu ini terbelenggu sama pemikirannya sendiri. Playing victim, jadi kamu merasa kamu yang salah. Sometimes tidak sepenuhnya seseorang itu berbuat salah. Oke. Lihat dari sudut pandang mana kamu memandangnya. Time to heal. Kamu disuruh sembuhin. Healing. Kamu disuruh healing. Healing, transformasi. Kamu
nanti berubah menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Wisdom. Terus transcend illusion. Sesuatu yang nyata lebih baik daripada ilusi. Jadi kamu jangan berilusi terus. Jangan seperti kamu yang menjadi victim terus, menjadi korban terus gitu. Bukan seperti itu. Gitu. Kamu harus lebih terbuka. Segala sesuatu itu pasti ada sebab. Segala sesuatu pasti ada efek sampingnya. Gitu. Jadi kalau menurut aku nih, kalau Allah mau memberi kamu sesuatu, kado, hadiah, kemasannya itu misalnya dalamnya sesuatu yang berharga banget, itu kemasannya jelek banget kemasannya, sampai kamu nggak ngelihat apa di dalamnya itu harganya apa, biar kamu lebih menghargai hidup gitu. Begitu kamu buka, oh dalamnya tuh ada emas atau berlian gitu. Begitulah cara alam semesta memperlakukan kita. Dove Spirit, be peace. Kamu disuruh damai. Kamu berdamai dengan hati kamu dan pikiran kamu. Jangan berpikir sesuai dengan pikiran kamu. Kamu sekarang sudah berubah. Kamu sudah bertransformasi menjadi orang yang lebih sempurna, lebih bijaksana cara memandangnya. Oke? Aku suka deck ini juga, yang milih ini. Kamu kasih subscribe, like dan share ya. Kalau kamu suka, kasih komen ya di bawah. Aku cerewet nggak? Aku bukan storyteller yang hebat, tapi aku berusaha. Oke. Sabar-sabar ya nunggu aku bikin video, soalnya kadang suka repot sama anak-anak. I'm so sorry. I love you all. Kita masuk ke deck nomor 3. Let your light shine. Biarkan kamu terang. Di sini aku lihat kamu sudah, cakranya sudah kebuka semua. Kamu sudah melewati banyak proses transformasi. Kamu terang. Dan jangan, kalau kamu mau menyamakan dengan seseorang, terang kamu jangan diredupin. Tetap terang. Jadi kamu bisa menerangi seseorang atau banyak orang. Maksudnya bukan kayak lampu ya. Kamu bisa menerangi orang dengan ucapan, dengan sikapnya kamu, membuat orang jadi panutan gitu. Mereka bisa melihat kamu sebagai seseorang yang jadi motivasi buat mereka gitu. Kita shuffle dulu kartunya ya. Apakah hubungan ini layak diteruskan atau ditinggalkan? Apakah hubungan ini layak diteruskan atau ditinggalkan aja?
apakah hubungan ini layak diteruskan atau ditinggalkan aja. Knight of Wands. Knight of Wands. Forest Void. Males ngomong. Gak komunikasi. Six of Wands. Dari deck 1 sampai deck 3 banyakan Wand sama Sword ya. Six of Pentacles. The Star. Two of Swords. Emperor. Five of Swords. Oh my gosh. Oke. Di sini Knight of Wands, Four of Swords, Six of Wands. Kamu mau melakukan pergerakan. Kamu atau orang itu ya. Di sini ada mau melakukan pergerakan ya. Tapi tiba-tiba males ngelakuinnya. Padahal itu sesuatu yang menghasilkan victory, menghasilkan keberhasilan di sini. Gitu. Tunggu ya. Aku tune in dulu. Ya, kayak gini. Kamu mau melakukan sesuatu, tapi kamu gak bisa ngeliat nih. Don't know what to do. Sebenarnya di sini keinginan kamu udah jadi nyata nih. Nih kamu kan manifestasi kan. Kamu mau manifestasikan sesuatu dalam hidup kamu. Udah ada, udah dikasih. Tapi kamu gak mau, males. Dan gak mau mutusin. Udahlah gak peduli gitu. Gimana tuh? Jadi gini nih. Kamu sedang gak komunikasi sama seseorang ini. Entah kamu ini pacar, mantan, suami atau mantan istri, atau tapi kayaknya kalian udah kenal. Berarti memang kalian sudah ada hubungan. Seseorang di sini merasa hubungan ini nggak ada yang perlu diterusin di sini. Nggak ada yang berguna gitu, nggak bisa diterusin lah gitu. Mungkin tadinya seseorang melakukan three-party situation di sini, jadi ada dua pilihan, atau yang satunya sedang dalam satu hubungan belum selesai, sudah ada satu hubungan dengan yang lain gitu di sini.
dan yang satunya meninggalkan dengan membawa 3 pedang. Berarti seseorang pergi dengan membawa kesedihan. Di sini, entah kamu, entah orang itu pergi membawa kesedihan. Ya, kamu udah kenal sama orang ini. Entah orang itu atau kamu, seseorang di sini merasa tidak diperlakukan dengan adil. Yang satu cuma memandang. Jadi sebenarnya untuk rekonsiliasi itu ada, tapi si emperor tadi kan cuma duduk ya, dia nggak ada pergerakan di sini. Jadi sebenarnya ini nggak seimbang ya, merasa salah satunya merasa hebat, merasa lebih dibanding yang satunya gitu. Yang satunya merasa di sini tapi sebenarnya dalam hati yang dua orang ini, kamu dan person kamu merasa saling mengagumi satu sama lain sih, yang aku lihat di sini ada star kan. Saling mengagumi sebenarnya. Yang satu suka banget, cuman kalian bermasalah di komunikasi. Yaitu tadi, nggak ada komunikasi. Jangan biarkan redup. Kalau kamu misalnya dalam hubungan ini lagi stuck, terus kamu disuruh alam semesta untuk melakukan sesuatu hal yang lebih berguna, ini kamu waktunya untuk bergerak nih sebenarnya sekarang. Ini ada Six of Wands sama The Star. Kamu bisa famous loh untuk melakukan sesuatu. Apapun yang kamu lakukan, kamu terang gitu. Jadi mungkin gini loh, kalian dikasih jeda waktu untuk terpisah satu sama lain, masing-masing untuk membuat dirinya terang. Wands itu kan kreativitas ya, Knight of Wands, ada Six of Wands. Yang ini megang tongkat juga, Emperor. Kalau kamu untuk investasi sesuatu di sini, investasi hati bisa, investasi kreativitas, kemampuan, skill kamu. Di sini waktunya udah tepat banget. Kamu nggak boleh males-malesan, nggak boleh lazy. Kamu didukung oleh alam semesta nih, glory, gitu. Kamu orangnya kreatif, passionate banget, keduanya. Aku ngelihat di sini bukan satu, tapi keduanya, gitu. Jadi gimana ya hubungannya ini, kalian ini merasa masing-masing sebenarnya cinta banget ya. Walaupun di sini nggak ada cups ya, kalian lihat di sini nggak ada cups kan? Di sini kan air, sini air. Tapi yang aku lihat kalian itu saking saling mencintainya sampai drone, apa ya? Overwhelm ya, sampai berlebihan gitu. Jadi sampai capek, sampai masing-masing tuh capek gitu, seperti orang bodoh gitu. Apa gue kayak orang bodoh ya gitu, mencintai dia gitu. Cinta itu bukan buta tapi bodoh. Tapi orang kalau udah jatuh cinta emang kayak orang bodoh. Gimana dong? Emang kayak gitu. Kenapa Tuhan menciptakan cinta? Untuk memenuhi hasrat keinginan. Kalau kerja terus semua dapat, tapi hati kosong kan gak enak gitu. Jadi di sini yang aku lihat ya, kalian sedang tidak komunikasi, tapi dua-duanya dikasih kesempatan sama alam semesta untuk berkreasi dalam bidangnya masing-masing ya. Jadi di sini tidak ada memutuskan sesuatu.
walaupun kalian jeda, kalian masih terkoneksi nih, masih terkoneksi. Kalian dalam keadaan healing soalnya. Ini kan kartu healing gitu. Jadi kalian sebenarnya dalam keadaan healing gitu. Walaupun terpisah tapi tetap terkoneksi ya. Bisa suka kemimpian, suka salah satu ada yang mimpi, salah satu ada yang teringat-ingat dalam kerja gitu. Tapi belum waktunya ketemu lagi ya. Tapi di sini ada waktunya nanti, divine timing atau waktunya yang tepat, ada rekonsiliasi di sini. Nanti bertemu, saling memberi dan menerima di sini. Awal yang baru lagi. Berarti yang ini di sini kalian sudah terpisah nih. Tapi nanti ada pertemuan lagi, balikan lagi, nggak tahu dengan seseorang yang udah kamu kenal, mantan istri, mantan suami, ada yang balik nanti, ada yang kembali tiba-tiba dengan membawa kestabilan, dengan membawa ketenaran. Jadi ngetop gitu. Ngetopnya bukan kamu famous jadi artis, bukan, tapi sesuatu yang stabil yang kamu tawarkan kepada personnya kamu, atau orang itu menawarkan kamu kestabilan hidup. Sama-sama memberi dan menerima dalam suatu hubungan, untuk suatu hubungan yang lebih ke jenjang berikutnya. Lihat the bottom of the deck-nya yang aku pegang tadi, Four of Wands. Nih, kalau nggak salah ada pernikahan, kamu dibawa pergi, atau hubungan ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, berkembang di sini. Di Empress ini berkembang. Empress ada di Emperor. Kalian sama-sama duduk di singgasana masing-masing, sama-sama stabil gitu dalam fungsinya masing-masing. Mungkin di karirnya di sini sudah stabil, di sini kalian sudah stabil secara emosi atau cara bisa menghidupi diri sendiri dan berkembang. Walaupun memang nggak mesti kaya raya, tapi kalian mampu menghidupi diri kamu sendiri gitu. Nanti kalian hubungan ini berjalan menuju ke jenjang yang lebih stabil. Di sini ada pernikahan loh, Bo. Four of Wands, kebahagiaan. Ada biru, ada merah, itu kan passion, hasrat, cinta. Oke. Gitu. Kita lihat saran dari Oracle ya sayang. Apa katanya? Hubungan ini layak dipertahankan atau nggak usah nunggu lagi, atau ditinggalin aja? Oracle, please give me two. Apakah hubungan ini ditinggalkan atau diteruskan untuk menunggu? Kok banyak sih? Oke, apa-apa deh. Sudah jatuh, nggak boleh taruh lagi. Step out of your comfort zone. Note. Keluar kamu dari zona nyaman. Kamu sudah merasa nyaman di situ-situ aja, masih bisa hidup kok, atau masih bisa makan kok, atau masih bisa happy kok. Keluar dari zona nyaman itu. Kamu lakukan sesuatu, kreativitas, atau sesuatu hal yang membuat kamu lebih percaya diri. Nanti kamu jadi lebih atraktif ke lawan jenis. Jadi percaya diri kan. Keluar dari zona nyaman ya. Conclusion are within reach.
sudah mau dekat jawabannya. Bentar lagi. Sudah mau dekat. Sebenarnya harus lebih usaha. Your hard work is paying off. Kerja keras kamu sudah terbayar. Jadi kamu kan di sini nggak boleh males-malesan ya, atau bisa juga kamu nggak komunikasi atau kamu meninggalkan hubungan ini karena kamu pengen lebih tenang. Tapi kamu waktu meninggalkan hubungan ini kamu kan tenang, kamu ini loh, jadi kayak ada kegiatan baru yang membuat kamu hatinya senang. Bisa itu bisnis apa, mungkin jalan taunya yang kamu gak duga-duga. Itu bikin kamu hatinya senang, kerja keras kamu terbayar tuh. Tuh, a time to give rather than take. Waktunya untuk memberi, bukan untuk menerima. Kalau kamu atau personnya kamu, sarannya usaha deh untuk memberi. Di sini disaraninnya untuk memberi. Yang biasanya kamu terima terus, coba memberi. Kamu beri. Memberi itu kan bukan harus materi ya. Memberi kasih, memberi perhatian, memberi waktu untuk seseorang itu. Mungkin kamu terpisah karena gak punya waktu. Mungkin kamu terpisah karena gak memperhatikan orang ini. Mungkin kamu bukan orang yang multitasking, yang bisa bersamaan jalannya bisnis dan pekerjaan dan percintaan. Ya harus bisa gitu. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi kalau katanya hubungan ini layak untuk diterusin atau ditinggalkan, aku lihat di sini sih no idea ya. Di sini belum kamu pikirkan atau belum difikirkan orang itu. Karena masalahnya kamu perbedaannya di sini religion factor. Your love is influenced by your religion upbringing and spiritual path. Bisa masalah perbedaan agama, karakter, keluarga yang berbeda, atau jarak yang berbeda, atau cara pacaran kamu. Mungkin yang satunya bebas, yang satunya anak mami gitu. Atau yang satunya hubungannya terlalu jauh sukanya, yang satunya enggak jangan. Kayak gitu-gitu. Pokoknya religious factor ini banyak hal yang berbeda dalam hubungan ini gitu, yang membuat hubungan ini sebenarnya bukan suatu hal yang sangat signifikan sih. Kalau aku bilang masih bisa dibicarakan gitu. Kalau berbeda keyakinan sih itu emang ini ya, terlalu riskan, tapi coba dibicarakan. Karena di sini no idea, belum memutuskan apapun gitu. Ini lagi di persimpangan jalan, mau belok kiri, mau belok kanan, bingung. Forgiving and learning. Kamu disuruh memaafkan dan belajar. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi kamu maafin deh orang yang udah nyakitin kamu, yang udah ghosting kamu. Kasih kesempatan, boleh. Atau kamu kalau ketemu orang lain lagi, kamu jangan tuduh-tuduh, jangan sama lagi sama orang yang ninggalin aku kemarin. Nggak seperti itu gitu. Jadi banyak pelajaran yang kamu bisa petik dari itu. Jadi kamu disuruh memaafkan gitu. Sama belajar dari masalah ini apa, permasalahannya apa. Kamu cari yang bisa dipelajari dari hal ini. Kamu maafkan, kemudian kamu bahagia nanti.
begitu. Hidup itu simple. Ketika kamu sudah bahagia, semuanya berdatangan. Kadang kalau kamu sedih, rezeki aja suka agak lambat datangnya. Aku nggak berani bilang berhenti itu rezeki, karena kesedihan itu menutup aura dan cakra kamu. Sedih, nangis, itu aura kamu jadi warnanya beda. Jadi kamu happy dulu, kamu harus bahagia dulu. Ketika kamu sudah bahagia, ada personal yang bahagia yang datang untuk kamu. Miracle, joy itu kan, kamu disuruh joy, kamu disuruh bahagia, kamu terlalu serius orangnya, serius banget gitu, karena kamu pernah ngalamin hal yang sangat gak mengenakan dalam hidup kamu, dari orang lain, dari teman, dari keluarga, dari siapapun, dari mantan, dari ex-nya kamu pokoknya. Jadi kamu disuruh bahagia, kamu suruh senang-senang. Senang-senangnya itu bukan yang harus clubbing, minum-minum atau apa, bukan. Joy itu bahagia, kamu grounding aja, peluk pohon, terus kamu ke taman, terus kamu lihat burung berkicau, terus lihat itu udah menyenangkan hati kamu. Atau kamu membantu orang aja, memberi kepada orang kaum duafa atau orang susah, itu kamu udah bikin kamu hatinya senang gitu. Berbagi. Miracle, kamu harus percaya sama keajaiban. Miracle, kamu gak boleh bilang makanya pemikiran itulah yang membelenggu kita. Kamu harus percaya miracle, keajaiban. Gak diduga-duga tiba-tiba seseorang didatangkan untuk kamu yang sebenarnya. Atau kamu udah dikasih seseorang, misalnya kamu feminin atau kamu maskulinnya, kamu berdoa, tiba-tiba yang kamu tuju itu orang itu, oh ini nih personnya ini yang aku tuju. Kamu harus sedikit effort, kamu usaha untuk samperin tuh orang gitu. Kamu percaya miracle, jangan bilang jangan-jangan dia nggak mau sama aku, jangan-jangan dia nolak aku lagi. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak tahu gitu. Miracle. Itu lagi ya. Ini ya, ini udah sih, udah belum ya? Oh belum. Animal, aku suka banget sama oracle ini ya. Kenapa ya? This is my favorite oracle. Spirit oracle itu soalnya hampir mirip dengan human being. Kok kartunya nggak mau jatuh ya? Ayo dong, oracle. Harus tinggal atau pergi. Know your word. Ya, kamu harus bahagia, kamu harus terima miracle. Dalam hidup itu ada forgiving and learning. Di sini know your worth. Kamu harus tahu kamu worth it. Kamu berharga. Kamu harus tahu itu. Kamu berharga. Jangan bilang nggak ada yang mau sama aku paling gitu. Nggak seperti itu. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Nggak mungkin kamu sendirian. Ada. Kamu harus usaha, tapi jangan diam aja. Berusaha. Siapa yang kamu suka kamu samperin. Khususnya yang maskulin. Jangan yang feminin nyamperin. Takut maskulinnya ntar. Maskulin biasanya nggak suka dikejar. Maskulin suka mengejar. Know your worth. Kamu tahu kamu berharga. Jadi kamu jangan merendahkan diri kamu. Kamu berharga ya. You are never alone. Kamu nggak pernah sendiri. Ya. Kalau kamu terpisah, orang itu terpisah,
kamu atau dia masih ada di dalam hati kamu dan memenuhi hati kamu atau hati dia. Jadi kalau aku bilang deck yang ini juga layak untuk stay, jangan ditinggalkan. Karena apa? Ini masa jeda untuk kamu bertransformasi. Ini masa jeda waktu kamu untuk membuat kamu lebih terang. Let your light shine. Gak boleh males untuk berkarya. Jadi kamu dikasih waktu untuk diri kamu sendiri untuk berkembang. Ketika kamu bertemu lagi dengan seseorang itu, kamu sudah menjadi person atau personal yang berbeda. Sudah berkualitas, lebih dari sebelumnya. Dan orang tersebut juga lebih berkualitas, stabil, komunikasinya mungkin jadi dua arah, lebih dewasa. Jadi biarkan waktu. Nanti kalau waktunya sudah bertemu lagi, kalian bertemu. Oke. Tapi lakukan kesibukan kamu. Jadilah orang yang lebih sempurna dibanding sebelumnya. Tadinya kamu gak punya skill, sekarang kamu punya skill. Yang dulunya kamu gak percaya diri, sekarang kamu menjadi orang yang lebih percaya diri. Ketika kamu lupa dengan sesuatu hal, ketika kamu memaafkan dan belajar dari kesalahan kamu menjadi orang yang lebih bijaksana. Ketika ketemu sama orang yang sama, orang tersebut balik lagi, orang tersebut sudah berubah, atau kamu sudah berubah, atau sama-sama berubah. Ataupun memang kalau salah satu tidak berubah, kamu sudah bisa memutuskan, oh orang ini gak layak buat aku, gitu. Jadi kamu sudah mengerti, oh orang ini sudah layak untuk aku. Jadi kamu sudah bisa memutuskan dan gak lagi jadi orang yang manut-manut aja gitu. Sekarang lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih smart, lebih percaya diri. Oke? Gitu darling. Kalau kamu suka, kamu subscribe ya. Gitu. Kamu like, kamu share. I love you all. Bye-bye.